Renungan hari 5. Roh Kudus menumbuhkan kasih. Shalom saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena hari ini kita kembali dapat menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam dunia yang semakin keras, dingin dan penuh kepentingan diri sendiri, kasih menjadi sesuatu yang semakin langka. Banyak orang mudah marah, mudah membenci, sulit mengampuni, dan kehilangan kepedulian terhadap sesama. Padahal Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk hidup dalam kasih. Kasih bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi harus nyata melalui sikap, perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Namun kenyataannya, mengasihi bukanlah hal yang mudah. Ada luka hati, kekecewaan, dan pengalaman hidup yang sering membuat manusia sulit mengasihi. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang percaya untuk menumbuhkan kasih yang berasal dari Tuhan, kasih yang mampu mengampuni, menguatkan, menolong, dan membawa damai bagi orang lain. Tema, Roh Kudus menumbuhkan kasih. Mari kita berdoa. Bapa Dis, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk hidup dalam kasih, mengampuni sesama, dan memiliki hati yang lembut seperti hati Kristus. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kata dicurahkan dalam bahasa Yunani memakai kata ekseo, yang berarti dituangkan dengan melimpah. Artinya, kasih sejati bukan berasal dari kemampuan manusia, tetapi berasal dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dan diperlakukan tidak adil. Tetapi Yusuf tidak membalas dendam. Sebaliknya, Yusuf mengampuni dan menolong saudara-saudaranya. Kasih sejati berasal dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar seringkali kami gagal mengasihi dan mudah menyimpan kepahitan di hati kami. Ampuni kami Tuhan, Roh Kudus, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Ajarkan kami mengampuni, menolong sesama, dan hidup dalam kasih seperti Kristus telah mengasihi kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat dan damai bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, jika renungan hari ini menjadi berkat bagi saudara, jangan lupa untuk memberikan like, tuliskan komentar atau kesaksian saudara, dan bagikan renungan ini kepada keluarga maupun sahabat, supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Dan jangan lupa subscribe agar saudara tidak ketinggalan renungan-renungan berikutnya yang akan terus membangun iman dan kehidupan rohani kita bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Tetaplah hidup dalam kasih. Tetap menjadi terang dimanapun saudara berada. Dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah
kehidupan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan Roh Kudus menyertai senantiasa.